Salam jumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Saudara-saudariku terkasih, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan dari bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17. Di mana dalam bacaan Injil ini kita mendengarkan orang-orang Farisi dan juga Herodian mau mencoba Yesus dengan pertanyaan yang sudah sangat kita kenal, yaitu pertanyaan di mana apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini mereka ajukan kepada Yesus, tentunya dengan maksud supaya mereka bisa menjebak Yesus. Kalau Yesus berkata bahwa harus membayar pajak, maka mereka menganggap Yesus membela kepada penjajah. Tetapi ketika Yesus berkata, jangan membayar pajak, maka Yesus akan dituduh sebagai orang yang membangkang kepada kaisar. Tetapi tentunya jawaban yang Yesus berikan di luar ekspektasi mereka. Yesus katakan bahwa mari berikanlah uang logam yang ada di mereka, dan ketika mereka menunjukkan itu, Yesus berkata, gambar dan tulisan siapakah ini? Gambar dan tulisan kaisar. Dan Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang dipunyai atau dimiliki oleh kaisar, apa yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, dari jawaban ini menjadi bahan refleksi yang baik bagi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Seringkali juga dalam kehidupan kita seakan membagi-bagi waktu, mana waktu untuk Tuhan, mana waktu untuk pribadi, mana waktu untuk keluarga, mana waktu untuk kerja, dan lain-lain. Tetapi dari jawaban Yesus bahwa berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, kiranya ini bisa menjadi bahan refleksi yang baik. Apa yang menjadi hak Tuhan dari hidup kita? Hidup kita berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, keseluruhan hidup kita itulah hak dari Tuhan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudariku terkasih, waktu untuk Tuhan tidak bisa kemudian kita bagi-bagi. Oh, ketika hari Minggu, ketika saya gereja, itulah waktu untuk Tuhan. Ketika saya berdoa, itulah waktu untuk Tuhan. Tidak. Dari bangun tidur hingga kita tidur lagi dan bangun lagi, semuanya adalah waktu untuk Tuhan. Dengan demikian, jika kita menyadari hal ini, maka kita akan terbantu mengolah hidup kita sebaik mungkin sebagai bentuk persembahan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, kita tidak hanya bekerja untuk mendapat uang saja, mendapat upah saja, tetapi pekerjaan kita maknai lebih dari itu. Sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada keluarga, istri, ataupun anak-anak kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup kita pada akhirnya mempunyai makna. Tetapi seringkali ketika kita memisah-misahkan waktu, ini waktu untuk Tuhan, ini waktu untuk pribadi, seringkali kita terjebak di mana kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang minta maaf, bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena kita anggap ini bukan waktu untuk Tuhan. Padahal keseluruhan hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, dari kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi, semuanya kita akan lakukan dalam terang, dalam cahaya Tuhan sendiri yang mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita. Untuk itu saudara-saudariku terkasih, jangan lagi bertanya atau jangan lagi berpandangan, ini waktu Tuhan, ini waktu saya, ini waktu keluarga, dan lain-lain. Semuanya adalah waktu Tuhan. Ketika kita bersama dengan keluarga, itulah waktu untuk Tuhan. Keluarga kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, itulah persembahan kita kepada Tuhan dengan bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Itulah persembahan diri kita kepada Tuhan. Jika kita lakukan ini semua, maka seluruh hidup kita, setiap detiknya adalah waktu untuk Tuhan. Semoga demikian, Tuhan memberkati.